Waalaikumsalam. Silahkan masuk, nak. Ya. Silakan duduk, Remon. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Remon gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya baik sih, Bu. Tapi ini rada-rada batuk semua. Rada Ini, Bu. batuk. Iya. Kenapa? Ya gara-gara ya gitu, Bu. Tidur malam. Ya, Yes. kamu sering begadang, sering jajan sembarangan juga ya? Ya, Bu. Iya, Remon tahu kan kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Tahu. Kita akan melaksanakan layanan konseling individu. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya, Mon ya, supaya layanan konseling kita hari ini diberikan kemudahan. Mari nak, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ucapin terima kasih ya, Mon, karena Remon udah menyempatkan waktu memenuhi panggilan Bu Uswa di sini kayak gitu. Ibu berharap Remon bisa jadi anak yang baik dan bisa mengikuti konseling hari ini dengan baik ya, nak ya. Kayak gitu. Kita kan hari ini mau melaksanakan layanan konseling individu. Jadi Remon jangan takut untuk menceritakan semua yang Remon rasain ke Bu Uswa, karena di dalam layanan konseling individu ini ada namanya asas kerahasiaan. Tahu nggak, Mon, asas kerahasiaan itu apa? Ya, Apa? asas kerahasiaan itu yang tidak boleh orang tahu. Nah, pinter. Jadi apa-apa yang kita bicarakan di sini hari ini itu nggak akan ada yang tahu. Jadi cuman Bu Uswa sama Remon aja yang tahu. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan. Apa? Tahu nggak kalau asas kesukarelaan itu apa? Asas kesukarelaan itu Apa ini? Nah, kalau nggak tahu Ibu jelasin ya. Asas kesukarelaan itu Remon menceritakan masalah Remon dengan senang hati, tidak ada paksaan dari Bu Uswa kayak gitu ya. Jadi nanti layanan konseling individu ini berjalan selama 40 menit. Remon bisa ceritakan semua apa yang Remon rasain, kenapa Remon bolos dari awal sampai akhir, nggak usah ada yang ditutup-tutupin ya. Kemudian nanti asas layanan konseling individu ini akan berakhir ya, akan berakhir dengan adanya pengakhiran dari Bu Uswa. Jadi Remon jangan khawatir, pokoknya Remon bisa cerita dengan leluasa, nggak ada paksaan, ceritain aja semua seperti itu. Gimana, siap nggak untuk melaksanakan layanan konseling ini? Siap, yakin ya? Baik. Sekarang Bu Uswa pengen tanya, kenapa sih kok Remon itu sering banget bolos? Ya kadang satu faktor dari keluarga, Bu. Kadang, Faktor dari keluarga. ya kadang mau kemauan sendiri, kadang dari keluarga, Bu. Bolos. Kadang kalau di rumah ada masalah gitu, ya larinya pasti nggak sekolah, Bu. Larinya nggak sekolah. Terus tidur-tiduran gimana gitu untuk nenangin dia. Biasanya kalau ya kemauan sendiri, Bu, kadang gimana gimana gitu. Kalau Bu Uswa boleh tahu, kamu kalau bolos kemana? Ya kadang ya pulang ke rumah, Bu. Kalau rumah lagi sepi pulang ke rumah. Kadang tempat rahasia aja, Bu. Tempat rahasia. Ngapain aja sih, nak, kamu di sana kalau misalnya bolos? Ya tidur-tiduran main HP gitu, Bu. Tidur main HP. Itu kalau kayak gitu Remon senang. Ya kadang untuk nenangin diri aja, Bu. Untuk nenangin diri. Kalau misalnya di rumah itu ada masalah gitu, nah nenanginnya ya cara kayak gitu, Bu. Dengan cara bolos itu. Tapi sekarang ini udah jarang, Bu. Jadi ya mau sekolah terus. Kepengennya sekolah terus. Alhamdulillah, berarti bagus berarti ya, Mon ya. Terus perasaan kamu kalau misalnya bolos, kan kamu kan kalau di rumah itu sumpek lah ya bahasanya. Gimana sih ya, di rumah itu gelisah, kata Remon sendiri kan gelisah, nggak betah. Terus itu karena disebabkan oleh Ya keluarga itu, Bu. faktor keluarga. Emang orang tua Remon nggak di sini ya? Di Jakarta sama di Jawa sama di Jawa sama di Lampung. Kalau ayahmu di Merabatin sini. Merabatin. Tapi ayah kamu suka
nyamperin Remon nggak? Enggak, udah ya 3 bulan ini nggak pernah ketemu Bu. 3 bulan ini nggak pernah ketemu. Terus Remon suka nyamperin ke rumah ayah nggak? Enggak. Kenapa kok Remon lebih milih ikut mbah daripada ikut ayah atau ibu? Kalau ikut Mbak ini fasilitasnya tercukupi Bu. Oh. Sekolah, kayak jajan, kayak semuanya itu tercukupi. Oh, kalau sama mbah, tapi kalau sama ayah Kalau sama ayah itu apa adanya Bu. apa adanya. Kalau ikut ibu Lagi ibu jauh Bu. jauh di Jawa ya, jadi kamu lebih memilih ikut mbah kayak gitu. Jadi faktor penyebab Remon bolos itu karena faktor keluarga. Iya Bu. Kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah nggak ada masalah Bu. Di sekolah nggak ada masalah. Iya Bu. Ada nggak pelajaran yang Remon kurang sukai gurunya gitu, atau temen yang bikin Remon di kelas bete gitu ada? Nggak ada Bu. Kawan-kawan mah asik semua Bu, enak. Kawan-kawan Kadang asik kalau bolos itu agak nyesel dikit Bu. Enak di sekolah pada bolos ini sendirian ngapain. Oh gitu, kamu sebenarnya kamu tuh lebih suka di sekolah ya daripada bolos, tapi kenapa kamu malah pilih Ya, kadang bolos? kalau di sekolah itu kalau ada ini kadang mikirin terus jadi nggak konsen Bu belajar. Oh Iya, Bu. jadi kalau kamu di kelas belajar nggak konsen karena kepikiran sama urusan keluarga ya. Iya Bu. Terus kalau kayak gini kamu gimana, Mon? Ya kalau kayak gini ya biasa-biasa aja enak. Enjoy Ya, kayak gitu. enjoy aja kayak gini Bu. Pasti sekolah terus kayak gini. Sekolah terus. Tapi kalau komunikasi kamu sama orang tua intens nggak, sama ibu atau sama ayahmu Ya, gitu? kayak gitu Bu kadang gitu. Ibumu suka ngingetin Remon gitu nggak? Nasihatin gitu misalnya, Mon kamu belajar yang bener ya Mon, gitu suka nggak nak? Iya Bu, kadang jangan tidur malam-malam. Heeh. Jangan suka bolos katanya Bu. Jangan Dari suka omongan bolos. dari situ ya orang mikir ya udahlah aku bolos mending ke sekolah itu sekolah emang lagi nggak ada masalah aja Bu. Sekolah makanya sekolah terus. Kadang telat nungguin rahasia mandi makan gitu. Oh gitu. Jadi misalnya kalau kamu lagi baik-baik aja keluarga, maksudnya kayak di rumah nggak dimarahin, kamu ya sekolah gitu ya Mon ya? Enjoy enak gitu. Tapi kalau misalnya di keluarga itu lagi ada masalah yang buat kamu bete, misalnya kamu dimarahin gitu ya Mon ya, kan kadang-kadang Remon kalau dibangun itu suka sambil dimarahin ya. Nah itu langsung buat kamu bete, jadi kamu nggak ke sekolah gitu. Ya kadang-kadang kan sekolah emang nyentuh hati benar ya Bu. Kalau misalnya nyakitin gitu. Menyakitin bener pasti untuk apa sekolah lah pas aja mau nggak sekolah atau enggak ya udah nggak sekolah benar kan Bu. Oh gitu. Jadi kadang kalau misalnya kamu diancam mbahmu, awas aja kamu nggak sekolah. Mending nggak sekolah sekalian gitu. Oh iya. Baik Remon, di dalam layanan konseling individu ini ibu akan menggunakan pendekatan behavior perilaku ya Mon ya, dan menggunakan teknik penguatan positif. Apa sih Bu teknik penguatan positif itu? Ya Ibu Uswa akan memberikan Remon hadiah atau penguatan kalau Remon bisa selama, ini kan hari Sabtu nak ya, misalnya Remon dari hari Senin sampai hari Sabtu ke depan nggak bolos, Ibu ada hadiah buat Remon ya, supaya Remon lebih semangat kayak gitu. Ibu yakin pasti Remon bisa. Ibu yakin Remon bisa nggak bolos selama seminggu. Gini Mon, setiap orang itu punya tujuan hidup ya, punya cita-cita gitu kan ya Mon. Pasti Remon kan punya cita-cita kan, punya tujuan hidup, kepengen jadi anak yang baik, kepengen jadi anak yang membanggakan, dan kepingin hidup kamu nanti ke depannya bahagia kan. Emang kamu mau kayak hidup kamu nanti di kemudian hari susah kayak gitu? Kamu mau nggak? Nggak mau. Nah terus kalau misalnya Remon bolos terus, kemungkinan nggak kayak gitu? Ya kemungkinan. Nah aku tahu. Jadi kamu harusnya gimana? Ya agak kurangin aja Bu sekarang bolos. Emang ya, sekarang ini lagi nggak ada masalah nanti kan kalau lagi ada masalah agak dibawa sabar aja Bu biar tenang gitu Bu, biar sekolah terus. Kadang kalau pas sekolah itu nyesel Bu, walaupun dapat duit jajan juga Bu. Walaupun dapat duit jajan ya. Kamu kalau dikasih uang jajan sama Mbak berapa? Ya kadang 20, kadang 10.000. Banyak ya Mon sebenarnya ya. Ya. Ya kayak gitu Mon. Mbah kamu udah ngasih uang jajan buat kamu supaya kamu di sekolah itu nggak bisa jajan, nggak kelaparan gitu. Berarti Mbah itu berharap sama kamu supaya Remon itu mau sekolah yang bener, supaya Remon itu bisa ngikutin pelajaran yang bener, makanya dikasih uang jajannya banyak kayak gitu. Jadi
Remon sendiri pun udah tahu loh kalau bolos nggak enak sendirian kayak gitu, bosen ya kan, enakan sekolah kenapa masih milih bolos. Ya, makanya itu mikir dari situ makanya dari kemarin-kemarin nggak bolos Bu. Hari Selasa itu enaknya bolos nih, mending di sekolah main sama kawan-kawan. Ya mulai dari besok ya nggak bolos-bolos Bu, paling telat doang. Oh gitu. Rahasia lama. Jadi setelah kamu rasain bolos tuh nggak enak, akhirnya kamu mulai berangkat gitu, karena kamu udah bisa ngerasainnya perbedaannya ya. Iya Bu. Gitu, daripada bolos sendirian di luar, bosan sampai jam berapa coba kamu? Jam 12. Nah sampai jam 12 itu bener-bener aduh Remon nggak tahu kan ngapain Iya, gitu. Malah jadi dari kayak gitu, dari tahu kayak gini kan mendingan di rumah aja daripada udah di luar gitu kan. Mau di luar, kalau di luar kamu di mana? Iya, tempat rahasia. Di tempat rahasia, paling tiduran di rumah orang kan nggak nyaman ya Mon ya, jadi mendingan. Ibunya sering lewat nggak enak. Oh, ibunya rahasia? Sering lewat aja tapi enak gitu Bu. Kalian ditanya mau nggak sekolah kamu nggak Bu. Oh gitu, tapi kamu pernah ngobrol sama ibunya Rasya? Ya pas iya pernah Bu. Terus dia ngingetin nggak? Kan dia kan tahu kalau misalnya kalian sama-sama kelas 9. Ya yang nggak ingetin sih Bu. Nggak ngingetin, jadi dibiarin aja kamu orang nggak. Jadi ya udah biarin Jojong kamu orang tidur di situ, dia nggak ngingetin. Iya ya, biarin aja. Oh gitu. Kalian ditanya kamu bolos kamu ya. Udah, terus gitu doang. Jadi kalau menurut Remon, faktor penyebab Remon bolos yang pertama tadi keluarga, terus kemauan sendiri, terus yaitu pokoknya faktor penyebab Remon membolos yang pasti yang terutama itu adalah keluarga ya Mon, karena kondisi orang tua Remon juga udah nggak bareng ya, udah punya kehidupan masing-masing. Suka sedih nggak Mon? Ya kalau sedih sih jarang Bu. Oh udah nggak, karena udah lama kali ya, jadi udah nggak sedih, udah nggak seberapa ini gitu ya. Terus ya kadang-kadang ya iri gitu ngeliat kumpul gitu kumpul kan. Ya tapi ya bisa apa Bu, yang kayak gini mending jalanin aja. Ya tapi bisa apa ya Mon, orang emang udah jadi takdir kita gitu ya Mon. Ya tapi walaupun keadaan orang tua Remon begitu, Remon nggak boleh putus asa. Kamu harus tetap semangat. Justru keadaan kedua orang tua Remon itu jadi pelajaran. Jangan sampai Remon mengalami hal yang sama gitu. Emang Remon mau mengalami hal yang sama seperti ibu sama ayah? Enggak kan? Makanya jadi supaya Remon nggak mengalami hal yang sama, kamu harus belajar yang giat. Jangan bolos-bolos, sekolah yang rajin seperti itu. Jangan sampai ini merugikan diri kamu sendiri. Kayak gitu kan, Remon udah terbiasa hidup mandiri, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Harusnya Remon jadi anak yang lebih kuat. Ya wajar sih ibu so malum ya kalau misalnya Remon itu ya kadang-kadang suka iri lihat temennya, ih ada ayah, ada ibunya gitu ya Mon ya, kayak gitu. Jadi kalau lagi iri seperti itu, kamu langsung lihat ada teman-teman yang lain juga yang lebih susah dari Remon. Mereka ada orang tuanya lengkap, tapi justru mereka malah juga menderita. Karena apa? Karena orang tuanya tidak peduli. Sakit mana kan kalau gitu, orang tuanya ada tapi dia nggak diurusin. Kayak Rasya nggak punya ayah ya, ibunya tapi nggak peduli. Kamu bolos aja nggak disuruh berangkat. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya Mon, kayak gitu, supaya kita itu nggak selalu ngeliat ke atas gitu ya kan. Nah Remon tahu nggak dampak membolos itu apa? Kurang tahu sih Bu. Kurang tahu, ibu kasih tahu nih nak ya. Membolos itu berarti seorang siswa meninggalkan kelas tanpa keterangan, tanpa alasan, itu namanya membolos. Jadi Remon dari kemarin-kemarin itu membolos karena meninggalkan sekolah, meninggalkan kelas tanpa ada alasan dan keterangan. Nah dampak dari membolos itu sendiri tahu nggak? Nih pertama,
Tadi satu Remon udah ngerasain kan, satu nggak bosen, rugi yang tadi yang pasti, rugi waktu, udah harusnya di sekolah belajar dapat pelajaran, tapi malah bolos di luar dengan melakukan kegiatan yang sama sekali nggak ada manfaatnya, tiduran, main HP. Orang itu ya main HP kelamaan pun akan bosen, bener nggak? Bosen kan Remon? Itu yang kedua, Remon absennya kotor, alfa, bener kan? Nah, yang harus Remon tahu, kalau alfa kita sudah 24, itu bisa menghalangi kita atau menghambat kita untuk lulus. Remon sekarang udah kelas 9. Kalau banyak alfa, itu akan membuat Remon kalau lulusnya susah. Kayak gitu. Susah untuk lulus. Karena absennya kotor. Karena yang dinilai di sekolah kita ini tidak hanya akademiknya, Mon. Tapi apa mungkin akademiknya Remon bagus kalau sering nggak masuk sekolah, ya kan? Tentu pasti Remon sering ketinggalan pelajaran kan, Mon? Kayak gitu. Nggak ngikutin penjelasan dari guru, gitu kan? Pasti Remon akan mengalami kerugian yang banyak, terutama dalam belajar. Seperti itu. Yang ketiga, Remon akan dijauhi sama teman. Kenapa sih Bu kok kayak gitu? Karena kita sering nggak masuk. Kita masuk suka hati. Kalau lagi Vira lagi baik sekolah, kalau enggak. Itu kan akhirnya akan menimbulkan kedekatan kamu sama temenmu merenggang gitu. Ya nggak, bener nggak? Yang harusnya setiap hari bareng, karena Remon sering bolos nggak langsung bareng kayak gitu, nggak bareng-bareng seperti itu kan. Jadi banyak yang kerugian yang akan Remon alami seperti itu. Cita-cita Remon, cita-citanya jadi apa? Jadi TNI itu, Masya Allah. Ibu tanya, kamu ngerokok nggak? Ya, ngerokok sih. Ngerokok. Nah, udah pasti orang kalau bolos ngerokok. Nah, inget cita-citanya apa tadi? Iya, Bu. Ya sekarang agak kurang, Bu. Agak dikurangin. Yakin banget, paling SMA nanti berhenti total, Bu. berhenti total, bener. Iya, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ingat, Remon punya cita-cita. Cita-cita itu adalah mimpi. Ya, mimpi harapan seseorang. Supaya mimpi dan harapan ini bisa terwujud, kita harusnya gimana? Ya harusnya kita kan harus jadi anak yang baik, sekolah yang bener, betul nggak Mon? Jaga kesehatan, apalagi kalau TNI itu ya Mon ya, kalau nggak salah Bu Swa tahu, itu semua dari ujung kepala sampai kaki diperiksa, terutama organ dalam. Kalau Remon ngerokok berarti nanti paru-parunya ada bercak-bercak, itu akan menghambat gitu, ya nggak? Gitu. Tapi pengen banget kan jadi TNI. Nah Remon harus bisa jaga diri, jaga kesehatan, jaga lingkungan yang baik gitu. Pilih teman yang baik, jangan sampai salah bergaul. Ingat cita-citanya, Masya Allah kalau misalnya Remon cita-citanya tercapai, luar biasa Mon. Pasti kedua orang tua Remon bangga. Dan orang-orang yang di sekeliling akan bangga juga. Ya Allah, Masya Allah itu Remon, padahal mama sama bapaknya udah gak bareng, tapi dia bisa loh jadi orang yang sukses gitu Mon. Ya Bu So berdoa semoga Remon bisa menggapai cita-cita Remon ya, bisa jadi anak yang baik. Tolong ya Mon ya, yang bisa menolong Remon itu cuma diri Remon sendiri. Ingat ada cita-cita, ingat ada mbah di rumah yang sayang sama Remon. Jangan kamu ngelihat yang buruk-buruknya aja, jangan ingat yang jelek-jeleknya aja, karena itu akan membuat kamu tidak semangat. Sakit hati kalau dimarahin sama mbah wajar, tapi jangan jadikan sakit hati itu sebagai alasan Remon untuk nggak masuk sekolah, ya, untuk bolos. Kalau bisa, kalau emang sakit hati utarakan, Mbah ngomongnya jangan kayak gitu ya Mbah, aku bisa kok dibilangin baik-baik gitu, supaya Remon nggak sakit hati dan akhirnya kepengen nggak sekolah gitu ya Mon ya. Paham nak? Paham ya. Ya, jadi Remon udah paham ya nak ya, bahaya dari bolos, dampaknya apa gitu. Bahkan Remon sendiri udah bisa merasakan kalau misalnya Remon bolos itu ternyata
nggak seindah yang Remon bayangin kan, ternyata bosen sendiri, apalagi harus nunggu sampai jam waktu pulang seperti itu. Jadi menurut Remon setelah ini Remon harus apa? Ya harus berhenti Bu, membolos itu Bu. Berhenti membolos. Bisa? Bisa Bu. Bisa. Insya Allah Bu Uswah yakin Remon anak baik. Insya Allah pasti Remon bisa untuk tidak untuk tidak mangkir sekolah lagi ya, untuk berhenti untuk membolos seperti itu. Karena ada orang tua yang berharap kalau Remon itu berhasil ya kan, walaupun orang tua Remon nggak bareng lagi, ada mbah yang senantiasa selalu ada di sisi Remon ya kan. Remon dikasih uang jajan, bahkan kalau belum pulang dicariin kayak gitu ya, nggak dicariin nggak? Ya, sekarang ini nggak dicariin lagi, udah gede ya. Oh karena udah gede ya, jadi nggak dicariin lagi seperti itu. Jadi udah paham ya nak ya, udah nggak mau bolos lagi ya. Bagus, nanti kalau Remon nggak bolos lagi, pokoknya ibu ada sesuatu hal yang bermanfaat buat Remon ya, seperti itu. Ibu lihat nanti Remon sampai Sabtu yang akan datang dari hari Senin, pokoknya Remon harus masuk sekolah terus, nggak ada sekali aja nggak masuk, kecuali kalau Remon benar-benar sakit, dan itu pun Remon harus mengirimkan surat keterangan sakit seperti itu ya Mon ya. Baik, jadi kalau menurut Remon solusi terkait membolos ini udah ketemu belum? Udah gitu. Terus menurut Remon pelayanan konseling individu hari ini gimana? Ya memuaskan baik. Memuaskan, baik gitu. Terus Remon masih mau nggak kira-kira membolos? Ya tergantung Bu, kalau masih emang udah dirasa udah nggak tenang dan benar gitu Bu, ya masih tetap Bu. Tapi kalau emang nanti kayak gini ya masuk terus gitu. Ya mudah-mudahan pokoknya Ibu doain semoga Remon itu keadaan di rumah baik-baik aja terus. Pun kalau memangnya tidak baik-baik aja, bukan bolos solusinya. Kenyataannya walaupun Remon bolos tetap kan nggak bahagia kayak gitu. Justru kalau misalnya di rumah lagi nggak baik-baik aja, justru Remon sekolah supaya ketemu sama teman seperti itu kan. Ketemu teman, kamu bisa cerita ke teman-teman, bisa cerita ke Bu Uswah gitu. Justru kamu jadi punya solusi kayak gitu ya kan, daripada Remon memilih untuk membolos seperti itu. Karena membolos itu banyak kerugian yang bakal Remon rasakan kayak gitu ya, ketinggalan pelajaran, terus cita-cita Remon nanti bisa terhambat karena Remon tidak akan mendapatkan prestasi belajar yang baik apabila sering meninggalkan kelas tanpa keterangan seperti itu. Dan lagian bolos juga kan gak ada manfaatnya ya Mon ya. Justru ya tadi Remon sendiri udah bilang bahwa bolos itu membosankan, malah bingung mau ngapain, gak enak di rumah temen gitu ya kan. Ya baik, kayak kalau gitu sekarang Bu Uswah mau kasih Remon ini ya, evaluasi hasil dari layanan konseling individu ini. Nanti silakan Remon isi. Di sini Remon ada cara pengisian instrumen. Yang pertama isi biodata dengan memberikan nama Remon di sini ya. Kemudian pilih pernyataan yang sesuai dengan kondisi Remon sebenarnya kayak gitu. Terus berilah tanda centang mana kira-kira skor yang sesuai dengan perasaan Remon hari ini. Misal contohnya, saya mulai dapat menganalisis perilaku membolos. Itu menurut Remon apa? Sangat memuaskan atau sangat sesuai atau sesuai ya kan ya, atau cukup sesuai atau bahkan kurang sesuai. Kemudian di sini ada kepuasan konseli terhadap layanan konseling individu. Remon silakan isi di sini bagaimana cara Bu Uswah menyambut tadi gitu ya. Silakan diisi dulu ya Nak ya. Ya. Silakan diisi.
selesai belum? Sudah selesai? Udah. Alhamdulillah. Ya. Baik, Remon, kegiatan konseling individu kita udah dijalani ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Remon pun sudah menemukan solusinya ya. Kemudian mudah-mudahan harapan Bu Uswa, Remon bisa merubah perilaku Remon yang tadinya suka membolos menjadi berhenti membolos seperti itu. Dan besok mau ngingetin bahwa layanan konseling individual kita ini sudah masuk ke tahap udah mau berakhir ya nak ya. Seperti itu. Jadi Bu Uswa mau nanya, menurut pendapat Remon, bagaimana layanan konseling individu kita hari ini? Kalau menurut Remon gimana? Ya, memuaskan Bu. Memuaskan. Kesan-kesan Remon ikut layanan konseling ini apa? Ya, kita bisa berpikir lebih jauh tentang apa membolos itu tidak baik ya. Ya, Dari situ. bagus. Kemudian tindakan apa yang akan Remon lakukan setelah mendapatkan layanan konseling individu dari Bu Uswa ini? Insya Allah akan berhenti membolos Bu. Insya Allah akan berhenti membolos. Ya, harapan kita sama ya nak ya. Bu Uswa pun berharap Remon bisa untuk berhenti membolos, gak mau bolos lagi kayak gitu ya. Karena kan Remon udah tahu dari tadi dampak dari membolos itu apa ya. Coba ibu mau tahu dong, dampak dari membolos tadi itu apa aja? Yang pertama, ketinggalan Pelajaran, terus buang-buang waktu. buang-buang waktu, terus Hubungan pertemanan agak rendah. ya apa-apa? Pertemanan itu Iya, pertemanan sama teman kelas renggang karena Remon nggak pernah masuk kan ya kayak gitu. Terus apalagi yang terakhir? itu yang terakhir. Cita-cita ya. Iya. Cita-cita Remon bisa terhambat karena kita mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Pasti anak yang suka bolos nilainya pasti akan Udah. rendah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan Remon bisa ya mengambil kesimpulan bahwa membolos itu tidak ada manfaatnya, bahwa membolos itu akan merugikan diri Remon sendiri. Seperti itu ya nak ya. Jadi jangan sampai Remon membolos lagi, dan Bu Uswa akan lihat di Sabtu yang akan datang, dan ibu akan selalu ngecek ke kelas setiap hari ada Remon nggak. Tanya teman-teman ibu kan selalu ngecek ada Remon nggak hari ini sampai dengan hari Sabtu. Kalau Remon benar-benar bisa untuk meninggalkan perilaku membolos, Bu Uswa akan kasih sesuatu hal yang bermanfaat buat Remon ya. Seperti itu, paham nak? Mengerti ya? Bisa kan membedakan mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak, gitu ya. Jadi kita harus memprioritaskan masuk terus daripada membolos seperti itu. Konseling individual kita akan berakhir ya. Kita mungkin akan melaksanakan layanan konseling lagi apabila dirasa hari ini kurang cukup ya nak ya. Kita akan melakukan layanan konseling lagi di waktu yang akan datang seperti itu. Tapi harapan Bu Uswa, Remon bisa memperbaiki diri ya, bisa tahu tujuan belajar itu apa, tujuan hidup itu apa ya. Jangan putus asa. Bu Uswa yakin banget Remon pasti bisa berhasil. Kamu punya badan yang tinggi, bagus, badan yang sehat kayak gitu. Kamu punya kesempatan untuk menjadi TNI seperti yang dicita-citakan Remon. Tapi ada satu catatan yang harus Remon ketahui. Jangan membolos. Ikuti apa kata Mbah
apa yang Mbah minta itu ikutin, karena insya Allah itu akan bermanfaat buat Remon ya nak ya. Bu Uswa cuma guru BK hanya bisa mengarahkan, menasihati. Selebihnya yang bisa menentukan itu adalah Remon. Mau berhasil atau tidaknya Remon, itu Remon yang bisa menentukan. Karena yang punya hidup, yang menjalani adalah kamu, Remon, ya. Jadi harus bisa. Aku gak boleh putus asa. Kalau misalnya di kemudian hari ternyata Remon ada rasa sakit hati lagi karena ucapan dari Mbah, ya harus dikelola hatinya. Sabar gitu. Orang sabar itu memang susah nak. Sabar itu emang berat. Tapi buahnya nanti manis. Jadi kalau ada rasa sakit hati sedikit, jangan lari ke membolos. Cerita sama temen yang Remon percaya. Siapa di kelas yang orang Remon percaya gitu ya. Cerita, katakan apa adanya, seperti itu. Paham ya nak ya? Jadi gitu aja ya Mon. Ibu ucapkan terima kasih karena Remon udah bisa melaksanakan layanan konseling ini sama ibu ya. Ibu berharap banget Remon untuk 1 minggu ke depan bener-bener gak ada bolos satupun ya. Harapan kita sama ya, Remon berhenti bolos, Bu Uswa bisa lihat Remon terus di sekolah kayak gitu ya. Ini aja yang bisa ibu sampaikan. Ada gak kesan-kesan yang mau Remon sampaikan ke ibu? Gak ada, dia udah jelas semuanya ya. Oke, kalau gitu ibu Uswa akhiri. Sebelum ibu kita akhiri, kita doa dulu ya nak ya, sesuai kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Allah karena layanan konseling hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu Uswa tutup ya nak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nak ya. Kalau memang Remon mau ke kelas silakan. Semangat ya Remon ya. Silakan nak.